Horas, hello Warriors, mari ikuti Warrior Worship Night di Kota Medan bersama Pastor Stephen Erastus dan Stephanie Erastus pada hari Sabtu 27 Mei 2023 pukul 18.30 yang bertempat di GSK Rebut Medan, Jalan Bajak 2 nomor 15. See you there and let's worship God together. God bless. Shalom saudara, kita masuk Abam episode 651. Dari pria usia 61 tahun, sudah menikah. Shalom Pak Erastus, semenjak saya mengikuti khotbah Bapak, iman saya digugah dengan melihat di kebaktian online. Betapa bagusnya saat saya mengikuti kebaktian online itu. Di mana Pak Eras sering memuji Tuhan di saat tengah-tengah khotbah dengan lagu-lagu yang Bapak ciptakan sendiri. Ini mengingatkan saya saat saya masih muda. Saya juga pernah menciptakan lagu-lagu rohani, tapi berbentuk vokal grup. Dan saat ini saya tergugah untuk menciptakan lagu-lagu yang buat kebaktian, di mana saya melihat dan mendengar betapa cocoknya khotbah Bapak disertai lagu-lagu Bapak yang menyentuh hati. Pertanyaan saya, bagaimana Bapak bisa menciptakan lagu-lagu itu yang memberkati jemaat? Kadang-kadang dapat di jalan sambil mengendarai mobil, kadang waktu berdoa, kadang setelah berdoa, kadang waktu mempersiapkan khotbah, sebelum persiapan khotbah, di tengah persiapan khotbah. Tidak tentu. Pernah lagu juga tercipta waktu mengajar di kampus, tiba-tiba muncul lagu, saya menyanyi bersama mahasiswa, jadi lagu. Tidak tentu. Ya, jadi bagaimana? Ya saya nggak bisa menjawab. Tetapi yang penting adalah kita harus kaya dengan firman dan memiliki perjumpaan dengan Tuhan. Itu. Yang kedua, di usia senja ini apakah saya juga bisa menciptakan lagu-lagu rohani seperti Bapak? Tentu bisa. Tetapi minta hikmat Tuhan supaya lagu-lagu itu tertuang berasal dari pikiran Roh Kudus. Ya. Saya rasanya ada sesuatu yang membangunkan saya untuk di usia 61 tahun ini berkarya melayani Tuhan dalam membuat lagu-lagu rohani. Oke, puji Tuhan. Bisa itu dilakukan. Puji Tuhan, sekarang yang berikutnya. Salam Pak Pendeta. Saya mohon doanya agar Tuhan memberkati dan memberikan kekuatan dalam menjalani hidup di tanah rantau. Dan semoga memberi aku jalan di setiap tantangan hidupku. Tuhan pelihara Anda, ya, karena Anda seorang yang masih mempercayai Allah yang hidup. Dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan lindungi Anda. Jangan lupa hidup suci. Oke. Dari wanita usia 27 tahun, cerai, satu anak, umur 3 tahun. Salam Pak Eras, masih muda ya. Salam Pak Eras yang sangat saya cintai dan kasih. Terima kasih Bapak sudah menjadi Bapak rohani yang sangat luar biasa. Kami sudah ikuti khotbah Pak Eras dari tahun 2014. Kami menyaksikan khotbah Bapak lewat channel AVB TV Kupang. Khotbah Bapak hanya berdurasi sekitar 26-30 menit. Pada saat itu pun kami belum tahu kalau sudah ada channel YouTube Truth ID. Walaupun kami hanya mendengar khotbah Bapak di channel TV, tapi kami merasa sangat diberkati, Pak. Seiring berjalannya waktu, kami pun semakin mengikuti ajaran Pak Eras. Sampai saat ini, waktu pertama kali, sampai waktu pertama kami ikut, kami belum diubahkan, dikarenakan khotbah-khotbah yang kami ikuti hanya berdurasi 30 menit. Akhirnya tahun 2020 kami tahu channel YouTube Truth ID. Kami sangat bahagia, Pak, bisa diperkenankan Tuhan untuk mendengar khotbah Pak Eras. Mendengar khotbah Pak Eras adalah anugerah dari Tuhan untuk keluarga besar kami. Walaupun di NTT banyak gereja yang kontra sama Pak Eras, termasuk gereja kami saat ini. Tapi keluarga besar kami sangat pro sama ajaran Truth ID. Karena sangat mengubah khotbah-khotbah itu. Ada sekitar 20 kepala keluarga kakak pecinta suara kebenaran. Kami juga punya persekutuan doa, Pak.
Dan persekutuan doa kami sudah sangat mendarah daging dengan lagu-lagu Pak Eras yang sangat mengubah hidup kami yang mendengar. Akhirnya, sejak tahun 2021 di pertemuan persekutuan doa kami hanya menyanyikan lagu-lagu Pak Eras. Mulai dari penyembahan, puji-pujian, khotbah juga dari ajaran Pak Eras. Sampai doa penutup juga pakai lagu Pak Eras. Sampai saat ini kami nyaman pakai lagu-lagu Bapak. Semoga Pak Eras dan keluarga diberkati selalu oleh Bapak Elohim Yahweh. Tetap jadi teladan buat kami. Bapak, kami sangat mencintai Pak Eras. Kami selalu ikut khotbah Pak Eras di Turut ID dan rajin ikut doa pagi setiap jam 6, Pak. Jam 6 waktu Kupang ya. Jam 5 waktu Indonesia Barat, waktu Jakarta. Lewat Pak Eras kami boleh mendengar kebenaran murni ini. Dan Pak Eraslah yang membuat kami semakin serupa Yesus dan sempurna seperti Bapa di surga. Pertanyaan saya Pak, apakah kami salah jika menyanyikan lagu-lagu Bapak di setiap pertemuan-pertemuan kami Pak? Karena kami dituding mengkultuskan Pak Erastus. Jangan dengar. Yang penting Anda tidak mengkultuskan saya dan saya pun tidak mau dikultuskan. Tudingan itu sudah langsung ke saya. Tapi Tuhan yang tahu. Tunggu saja pengadilan Tuhan nanti. Ya, kita mau dikultuskan kok cuman gara-gara lagu. Masuk gara-gara lagu kita mau dikultuskan. Ya enggak lah ya. Oke. Saat ini kami di gereja yang kontra sama Pak Eras. Walaupun pendetanya tidak menuding secara langsung. Tapi dia selalu bilang pendeta dokter S3 itu sesat. Tanpa menyebutkan nama Pak Eras. Tapi kami tahu Pak Eras lah yang pendeta maksudkan. Mama saya juga seorang pelayan di gereja itu Pak. Mama selalu khotbahkan ajaran-ajaran Pak Eras di gereja. Dan mungkin juga membuat pendeta kami ini risih Pak. Khotbahkan saja khotbah saya tidak pakai nama Erastus. Hajar saja. Ya, sampaikan ya, nggak usah pakai nama saya. Pertanyaan saya, apa kami harus tetap di gereja ini Pak? Atau kami harus keluar Pak? Mohon sarannya Pak. Oke, Bapak Elohim Yahweh memberkati Pak Eras selalu. Walaupun kita belum pernah bertemu, tapi kita akan jumpa di LB3. Wow. Ini usia 27 tahun ya. Iya. Aduh, kamu diberkati loh bisa menulis ini. Saya pasti ke Kupang. Di Kupang kami punya beberapa sekolah. Di Oepelo kami memiliki sekolah SD, SMP, SMA, SMK. Namanya Rehoboth ya, SD, SMP, SMA, SMK Rehoboth. Kami baru bangun sekolah untuk pertanian, peternakan, perikanan juga di Kupang. Dan kami juga di sana ada sekolah teologi dan sekolah pendidikan agama Kristen Stak Kupang. Dan sekarang membuka juga program Fakultas Guru SD. Pasti saya ke Kupang. Nanti kalau ke Kupang you temuin saya ya. Oke, saya kira itu saja. Sementara kamu di gereja itu dulu enggak apa-apa ya. Kamu sampaikan firman yang kamu terima dari saya. Siapa tahu pendetanya bisa bertobat. Tapi kalau sampai tidak bisa, nah kamu baru bisa pindah gereja. Ya, nah kamu cinta Tuhan nanti biar sahabat saya yang ada di sana menelpon kamu jika butuh bantuan. Tapi bukan maksud narik kamu masuk gerejanya ya. Kami di sana ada anak rohani saya yang waduh suara kebenaran banget. Tuhan memberkati. Dari pria usia 30 tahun, Salum, saya dan istri menikah udah hampir 2 tahun. Dan saya sudah selingkuh istri saya. Apa yang harus saya lakukan? Dan istri saya lakukan. Bertobat. Saya udah selingkuh istri saya. Apa yang harus saya lakukan dan saya lakukan? Kamu bertobat. Kalau istrimu tidak tahu, ya tidak harus cerita kepadanya. Mungkin tidak sanggup. Mulai kamu mendengar nasihat saya ini berhenti. Karena kamu akan celaka, terlaknati, terhukum.
kalau kamu lakukan dosa ini lagi. Kasihanilah istrimu. Berhenti berbuat dosa. Kalau kamu lakukan lagi, kamu akan keranjingan, kecanduan, dan kamu akan terus melakukan hal yang sama. Berhenti berbuat dosa. Kalau tidak, celaka kamu. Saya bukan ngancam. Firman Tuhan mengatakan, tidak taat, laknat. Jadi kamu bertobat ya. Bertobat. Miliki tekad yang kuat tidak melakukan dosa yang sama. Jangan nonton film yang membangkitkan gairah. Walaupun itu bukan film porno, tak bisa menggairahkan libido. Jangan kamu nonton. Jangan bergaul dengan orang yang tidak memberkati kamu. Apalagi yang punya roh-roh najis seperti itu. Ikut doa pagi bersama saya, dengarkan khotbah saya di Truth ID. Miliki doa pribadi. Oke? Jangan lakukan lagi. Masih 30 tahun umurmu. Ya. Jangan nakal. Kamu akan menyesal nanti kalau kamu tidak berhenti berbuat dosa. Oke, selanjutnya. Dari janda, usia 70 tahun, 2 anak laki-laki sudah berkeluarga ya. Pak Era, saya tinggal terpisah dari anak-anak, ditemani pembantu wanita yang sudah terima Tuhan Yesus sebagai juru selamat. Dan ikut saya sudah 40 tahun lebih, sudah saya anggap keluarga. Kehidupan saya dibantu anak-anak semampu mereka, dan saya masih ada kegiatan menerima jahitan baju semacam modeste untuk menambah penghasilan. Saya setia pendengar Abam, kadang juga mendengarkan khotbah Pak Eras dan Pak Wiknyo. Sebelum saya bergereja di gereja yang menganut teori kemakmuran. Jadi sebelumnya dia ikut gereja kemakmuran. Banyak ajaran yang tidak saya terima. Karena tidak masuk pikiran saya. Saat pandemi saya pindah gereja yang bisa online. Sampai saat ini sudah bisa onsite. Saya bertumbuh kerohanian saya di gereja ini. Dan saya ikuti kegiatan gereja sebagai pendoa. Sudah berjalan 2 tahun lebih. Di gereja yang dulu saya tidak pernah dilibatkan dalam kegiatan gereja. Yang menjadi pergumulan saya dalam hal berdoa. Sampai sekarang saya belum bisa berdoa syafaat untuk orang lain secara spontan. Kalau toh berdoa katanya singkat sekali. Kalau mendadak diminta berdoa pikiran saya langsung ngeblank kosong. Apa yang akan saya lakukan Pak? Kecuali yang sederhana akan menjadi pendek doanya. Karena saya dulu biasa berdoanya untuk keluarga. Kalau waktunya doa syafaat bersama via Zoom, saya selalu minta pokok-pokok doanya dulu. Saya tulis kata-kata yang akan saya infokan. Apakah berkenan di hadapan Bapak kalau cara doanya seperti ini? Ditulis dulu, ya. Kata-kata doa yang muncul saat ditulis lalu dibaca gitu ya. Apakah berkenan? Bagaimana caranya agar bisa berdoa secara spontan? Misalnya mendoakan gereja-gereja di pelosok untuk pemerintah luaskan itu. Ya. Saya sudah berdoa mohon kepada Bapak di surga agar diberi bisa berdoa secara spontan. Tapi sampai sekarang belum bisa. Apakah ada pengaruh dari saya yang sudah tidak terlalu memusingkan soal dunia, ingin bebenah masuk langit baru, bumi baru, mengingat usia saya. Mohon pengarahan Pak Eras. Oke. Begini Bu, ini gampang kok Bu. Umur 70 tahun ya. Ibu kalau berdoa diucapkan. Biasa doa diucapkan. Bapa di surga, pagi ini saya mengucap syukur atas berkat yang Bapa berikan. Saya berterima kasih untuk berkat-Mu. Saya minta ampun atas dosaku. Ya Tuhan, saya bingung mengapa kejadian ini. Biasakan mengucapkan. Nanti ibu akan menjadi kaya dalam berucap. Tapi ibu ikuti dulu doa orang yang bisa berdoa. Ikuti. Kalau ibu ikut saya berdoa setiap pagi jam 5, tirukan doa saya. Kalau saya berkata, ya Tuhan, jagailah keluargaku. Ikuti. Ikuti doa orang dengan mengucapkan. Nanti kalimat itu menjadi milik ibu. Tentu doa orang yang doanya tulus. Kalau tidak ibu jadi ikut munafik. Ikut doa bersama saya jam 5 pagi dan tirukan, ikuti kalimat doa yang saya ucapkan. Atau doa bantuan yang lain yang tulus. Ibu akan memiliki kalimat doa. Itu bisa terjadi. Oke, selamat berjuang Bu. Oke.
Doa pribadi, ikuti orang berdoa. Jawabannya itu. Dari wanita usia 38 tahun, cerai, asisten rumah tangga, Jakarta Timur. Salam Pak Pendeta Erastus, bagaimana harus tetap hidup kudus, sedangkan lingkungan kerja masih duniawi. Hidup suci itu mestinya tidak terpengaruhi oleh lingkungan kalau kita sungguh-sungguh. Tergantung seberapa kuat tekad kita. Makanya setiap hari harus dimulai dengan berdoa pagi. Jangan buang waktu untuk nonton-nonton film dan tontonan yang tidak perlu. Harus sungguh-sungguh mendengarkan firman. Dan jangan nonton-nonton yang tidak boleh tonton. Nanti kesucian akan merekah. Dengan sendirinya kamu akan sanggup. Ya, ikuti Truth ID. Karena Anda akan terpacu untuk bisa hidup suci. Oke, yang berikutnya wanita usia 49 tahun sudah menikah. Saat ini kami sedang mengalami pergumulan masalah keuangan. Apakah kita salah meminta bantuan orang untuk menolong, pinjam dana untuk membayar kewajiban yang sudah jatuh tempo semua dan menumpuk? Kami hanya usaha kue. Kami tidak pernah untuk hal-hal konsumtif. Semua untuk kebutuhan hidup. Kita tidak mengandalkan manusia, kita tak percaya, selalu mengandalkan Tuhan. Dalam situasi ini apa kita hanya berserah? Apa yang harus kita lakukan saat ini? Selalu berdoa. Semua hutang sudah lewat deadline. Gini, Tuhan tidak pernah memaksa kita di situasi di mana kita terpaksa harus berbuat dosa. Pasti ada kesalahan yang telah kita lakukan. Dan kita harus menemukan kesalahan itu. Kalau kita punya masalah keuangan ya, lalu cepat gampang selesai, cenderung sembrono. Sekarang gumuli apa penyebab keadaan ini dan bertekad tidak melakukan ulang. Sekarang berdoa, siapa orang yang harus Anda jumpai, ya tidak sembarangan, dan minta petunjuk kalau Anda punya utang, barang apa yang harus dijual untuk membayar hutang itu. Jangan sengaja tidak membayar dengan 1001 alasan. Engkau akan miskin terus dan tidak pernah dibangkitkan atau dipulihkan. Kesembronoan Anda mengelola uang itu berakibat parah. Sekarang jangan ulangi lagi. Bukan pelit, tetapi cerdas dalam mengelola keuangan. Oke? Sekarang doa minta hikmat Tuhan. Ya kalau ada barang-barang yang bisa dijual. Kembalikan hutang. Ya, oke. Sekarang saya akan teruskan dengan pertanyaan berikut. Pria usia 43 tahun. Salam haleluya Pak Erastus yang dikasih Tuhan. Saya mau bertanya. Di dalam Alkitab Markus pasal 7 ayat 1-13. Tuhan dengan jelas menentang adat istiadat nenek moyang orang Yahudi. Lalu di setiap suku pasti punya adat istiadat yang banyak bertentangan dengan firman Tuhan. Tetapi faktanya banyak gereja mengkompromikan adat tersebut. Terlebih suku saya Pak. Saya yang nyatanya banyak ya, yang syarat dengan penyembahan berhala atau kepercayaan leluhur. Apa pandangan Pak Eras mengenai hal ini? Tidak semua praktek dalam adat nenek moyang itu melanggar firman. Ada yang harus kita akui tidak melanggar firman. Kearifan lokal yang tidak menyalahi firman. Tetaplah dilestarikan. Tetapi kalau ada unsur-unsur okultisme, penyembahan kepada roh jahat, harus tegas ditolak apapun jadinya. Dan minta petunjuk Roh Kudus untuk bisa membedakan hal ini. Yang kedua, kalau orang percaya atau pelayan Tuhan terlibat dalam hal tersebut, apakah bisa mempengaruhi keselamatan jiwanya? Pastilah. Penyembahan kepada roh jahat itu membuat najis hidup orang tersebut dan dia tidak layak masuk kerajaan surga. Ya, saya kira kita harus selektif ya, tidak semua adat itu ditolak. Ya, tetapi juga harus hati-hati. Yang bertanya ini seorang Batak. Oke. Yang berikutnya dari seorang pria usia 63 tahun sudah menikah.
driver online di New York. Wow. Sebelumnya saya bergerak di gereja A, New York. Saya berterima kasih kepada Pak Eras yang membuat hidup saya bergairah kembali untuk menemukan tujuan hidup yang sebenarnya. Langit baru, bumi baru. Diawali mungkin sekitar tahun 2017, secara tidak sengaja, saya percaya ini tuntunan Roh Kudus ya, saya menemukan channel Truth ID. Dari sana saya melihat nama Erastus Sabdono. Lalu hati saya tergerak untuk mendengarkan khotbah Pak Eras. Memang sebelumnya saya telah mendengar bahwa pengajaran Pak Eras katanya sesat. Tapi saya penasaran. Coba saya mau tahu apa sih sesatnya. Ternyata setelah saya selesai mendengarnya, malah saya ketagihan untuk melihat khotbah-khotbah lainnya. Dan saya tidak mendapati ada kesesatan itu. Malah seringkali saya mendapati banyak pewahyuan-pewahyuan yang Pak Eras khotbahkan. Terima kasih Pak Eras, banyak sekali pelajaran hidup yang didapat dari setiap khotbah yang Pak Eras sampaikan. Sungguh ini adalah benar-benar makanan keras yang memang saya cari bertahun-tahun. Pada awal-awal roh, saya megap-megap juga mendengar khotbah Pak Eras. Pada awal-awal roh saya megap-megap juga mendengar khotbah Pak Eras. Memang khotbah Pak Eras jikalau ibarat dokter, dosisnya sangat keras yang sanggup mengobati penyakit suam-suam kuku. Saat ini Pak, saya sudah menjadi korban kebenaran khotbah Pak Eras untuk menuju LP3. Pak, saya mau usul. Pertama, saya mengisi formulir e-church, tapi tidak mendapat balasan. Mungkin saya kira format setiap negara tidak sama. Tolong dicatat, ini penting ini. 2, saya setia mendengar Abam juga khotbah lainnya dari episode 1 sampai sekarang. Sarannya gimana Pak? Ada tayang videonya, diselingi teks, like and subscribe. Karena biasanya setelah selesai nonton kebiasaan orang lalu beralih ke video. Selanjutnya lalu kelupaan subscribe. Saya melihat viewernya ribuan Pak. Sarannya gimana pada saat tayang videonya diselingi teks like and subscribe gitu loh. Biar di subscribe. Oke. Masukan yang bagus. Bagaimana jika GSKI memfasilitasi kita sebagai pecinta suara kebenaran atau member e-church bisa saling kenal dan fellowship di setiap negara seluruh dunia melalui WA Group, contoh USA Suara Kebenaran. Wow, ide yang bagus. 3 ide ini sangat saya hormati, saya hargai. So thank you so much untuk Bapak. Jika tidak keberatan saya sebut nama Bapak Yamin Xiang. Yamin Xiang. Saya kira ini bukan rahasia yang ada di New York, oke? I appreciate your suggestion. I appreciate, sir. One day we meet, okay? One day we meet. If you come to Indonesia, our country, welcome to my church, Mall Arta Gading, ya, 5th floor, ya, Mall Arta Gading, ya. You are welcome in my world. You are welcome. Oke, saya teruskan dengan wanita usia 26 tahun, single, Jogja, sedang tugas akhir kuliah. Saya bingung, Pak, apakah saya harus balik ke tempat asal saya, Medan, atau cari pekerjaan di Jogja setelah lulus. Alasan utamanya karena keluarga. Saya berasal dari keluarga yang berantakan. Bapak dan mama saya sudah pisah sejak saya 5 SD dan bapak sudah punya istri kedua. Dan bapak itu ateis, papanya. Semua saudara saya sudah menikah termasuk adik saya. Adik saya anak dari 4-5 bersaudara. Adik dan abang saya juga sudah pindah keyakinan. Dan keluarga mereka juga kesulitan dalam ekonomi karena sampai sekarang mereka masih sering ke rumah dan minta uang ke mama, tante untuk makan dan keperluan lainnya. Sementara 2 saudara saya berkeluarga juga tinggal di rumah sama mama dan sama-sama sulit dalam ekonomi juga. Saya belum sanggup melihat keadaan rumah di mana saudara-saudara saya suka maksa kalau minta uang sama mama,
Dan kalau nggak dikasih malah ngomong kotor. Dan juga takut saya berubah seperti saudara-saudara saya yang lain. Om, seperti 1:4. Sampai sekarang saya terus mendoakan harus di mana mencari pekerjaan. Tapi Tuhan belum kasih hati untuk saya kembali pulang ke rumah Om. Yang saya pikirkan tinggal mama Om. Saya rindu setelah saya bekerja, saya mau bawa mama pindah ke rumah. Pindah dari rumah. Supaya mama tenang dan gak lagi memikirkan kelakuan saudara-saudara saya. Saya sudah mengampuni papa saya dan saudara-saudara dan selalu mendoakan mereka berbalik kepada Tuhan. Hanya kerinduan itu. Itu hanya kerinduan saya. Saya sering sedih ketika mereka ditimpa masalah, kesulitan uang, bahkan melihat anak-anak mereka juga masih kecil-kecil, tapi harus ikut merasakan hidup susah. Begini, kamu sudah sampai di Jawa. Kamu tidak usah balik ke Medan di lingkungan seperti ini. Medannya di mana saya tidak tahu, di kotanya atau di daerahnya. Kamu sudah selesai kuliah, sedang tugas akhir kuliah. Kalau sudah selesai cari kerjaan di Jogja atau di Jakarta. Bawa mamamu balik ke sini, jual tanah dan rumah di sana, bagikan kepada kakak-kakakmu untuk modal mereka. Selama mamamu masih hidup dan bisa dirongrong, kakak-kakakmu, saudara-saudaramu ini semua jadi rusak. Karena biasa menjadikan orang tua kayak ATM dan dia tidak punya drive kerja yang kuat. Jadi jangan balik ke Medan, cari kerjaan di Pulau Jawa dan bawa mamamu ke Jawa, rumah tanah sana dijual dibagi. Setelah itu jangan urusan dengan keluarga. Karena mereka harus bertanggung jawab atas hidup mereka sendiri. Oke? Yuk. Dari wanita usia 43 tahun. Suami umur 44, menikah, 4 anak. Jadi ibu ini jaga toko bersama suami. Salam Pak Pendeta Erastus, usia pernikahan kami sudah 21 tahun. Ya, 1 tahun yang lalu suami ketahuan selingkuh sama janda anak 1. Aduh, selingkuh melulu. Pada saat ketahuan selingkuh, wanita itu ngaku hamil 1 bulan. Karena nggak terima, saya minta suami ceraikan saya. Tapi suami nggak mau cerai dan berjanji dan bersumpah nggak akan ulangi lagi. Tapi kemudian suami ulangi kesalahan yang sama dan ketahuan selingkuh lagi bersama wanita yang sama. Dari hasil pernikahan kami punya 4 anak dan yang lebih menyakitkan lagi, suami pernah minta saya untuk merestui hubungan mereka. Agar saya mengizinkan suami dan selingkuhannya bisa menikah. Wah, jelas kamu tidak akan izinkan suamimu menikah dengan wanita manapun juga. Sekarang yang kamu usahakan bagaimana kamu bisa memiliki penghasilan sendiri. Kalau suatu hari suamimu harus meninggalkan kamu bisa hidup dengan 4 anakmu. Saya kasih tahu ya, suamimu tidak mungkin nggak digampar Tuhan. Dia akan hancur kalau dia tidak berhenti berbuat dosa. Kalau tidak berhenti berbuat dosa. Saya sangat susah membaca ini. Saya susah gitu. Saya simpati sama kamu. Tuhan kiranya lindungi kamu. Aduh, ini setan ini merusak banyak keluarga seperti ini. Kamu tidak boleh dendam dan balas dengan perbuatan yang sama. Jaga kekudusan, kamu akan dibela Tuhan. Ya. Tuhan memberkati kamu nak, Tuhan lindungi kamu dalam nama Yesus Kristus. Amin. Sampai jumpa di episode yang akan datang, Tuhan berkati.